Innal hamdalillah alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, innallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada hawalatan iman ayyakuna Allahi wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ahibbul mar'u la yuhibbuhu illallah wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyakzafu pinnar. Rawahu Bukhari Muslim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang super sibuk waktunya 24 jam. Kita yang lapang waktunya juga 24 jam. Orang yang kaya waktunya 24 jam. Kita yang hidupnya pas-pasan juga waktunya 24 jam. Yang menjadi perhatian Allah bukan masalah kesibukan, masalah harta kedudukan, tapi yang dilihat adalah bagaimana kita menggunakan waktu tersebut untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, terlepas kita ini orang sibuk atau tidak, apapun status sosial kita, kita hadir sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cinta ini sebagai bentuk masih kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kita dengan pemilu, semakin banyak kita dipertontonkan hal-hal yang kadang-kadang sulit diterima akal. Maka pelihara pengetahuan kita, pelihara iman kita, dan kita semua berharap Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Semua itu bukan karena otak saja yang sehat, tapi juga hati harus sehat. Maka kesempatan Jumat hari ini, judul khutbah kita adalah menjaga kesehatan hati. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak dalil bahwa iman, ibadah, dan ketaatan adalah suatu kenikmatan tertentu. Iman itu katanya manis, ibadah manis, taat pun manis. Hanya saja itu bisa dirasakan kalau hati kita sehat. Dalam Al-Quran Allah menyebut wahyu dengan sebutan ar-ruh. Wa kadzalika ahayna ilaika ruhan min amrina. Demikian kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Yang dimaksudkan ruh pada ayat di atas adalah wahyu Al-Quran. Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya menyebutkan bahwa iman itu rasalnya lezat. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fihi
wajada halawatal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illallah wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyakdapu finnar. Ada 3 hal. Siapa yang memiliki 3 hal itu, maka dia bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai dan melebihi dari yang lainnya. Artinya, tidak ada cinta yang lebih ketimbang cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, mencintai orang lain. Yang latar belakang cinta kepada siapapun itu karena Allah. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Hadis ini muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi imanam fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizatulahu ad-dunya. Barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat, badannya aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Jadi sederhana sekali tentang hidup ini. Menutupi hari, badan sehat, ada makanan untuk keluarga pada hari itu, seolah-olah seluruh dunia sudah dikumpulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lainnya, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dari Abdul Abbas, Nabi SAW bersabda, ada 2 kenikmatan kebanyakan manusia tertipu padanya. Kesehatan dan waktu luang. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita itu, mengapa kita ketika melakukan ketaatankah namanya, dalam bentuk apapun dia, kok merasa kurang nyaman? Kita merasa tidak betah. Bahkan umumnya berpikir bagaimana ibadah itu segera selesai. Maka itu sholat bawaannya buru-buru. Bahkan kadang-kadang ada yang lupa. Yang sekedar 4 rakaat tidak teringat di rakaat keberapa saat itu. Padahal katanya ibadah nikmat, taat nikmat, sholat menyenangkan, iman lezat. Mengapa menjadi beban bagi kita? Nah, kita cari jawabannya. Jawabannya adalah karena hati kita sedang sakit. Logikanya ke jasmani saja. Saat jasmani kita ini kurang sehat, flu berat saja. Apa saja makanan yang ditawarkan tidak nyaman di lidah. Semanis apapun terasanya pahit, baunya tidak ada, rasanya tidak enak. Apapun yang dikasihkan. Barangkali belum tentu kita seminggu sekali motong ayam kampung yang kita punya sendiri. Saking sayangnya. Karena sakit kita pilih ayam yang sehat. Untuk supaya kita ada selera makan. Begitu disajikan, tetap juga tidak.
Apa masalahnya? Bukan ayamnya yang tidak lezat, tapi kitanya yang sedang sakit. Begitulah kira-kira mengapa ibadah itu terasa tidak nyaman kita rasakan. Karena hati kita yang sedang sakit. Nah, untuk hal demikian, kita mencoba menyebutkan, menggali teori Ibnul Qayyim tentang pengobatan orang sakit. Teori ini berlaku dalam semua tindakan pengobatan orang yang sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit hati. Kata Ibnul Qayyim, ada 3 hal menjaga kesehatan berporos pada 3 hal. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, perlindungan dari sesuatu yang memperparah sakitnya. Yang ketiga, membersihkan atau mengobati sumber penyakitnya. Nah, para dokter merujuk kepada konsep Ibnul Qayyim ini. Nah, kita lihat langkah-langkah ketika kita berobat kepada dokter, 3 langkahnya. Yang pertama, menjaga kekuatan. Dalam dunia kedokteran, pendekatan pertama yang diberikan dokter untuk mengobati pasiennya adalah menjaga kekuatan fisik pasiennya. Dokter akan meminta pasien untuk banyak mengkonsumsi makanan bergizi, banyak istirahat, jangan berpikir yang berat-berat. Dan seiring dengan itu dia kasih kita multivitamin supaya muncul selera makan, ada energi untuk kita. Nah, dalam menjaga kesehatan hati pun demikian. Ketika hati kita agar dia mulai lemah supaya dia kuat, harus diberikan nutrisi-nutrisi yang bisa menyebabkan hati ini semakin kuat dia. Sebagaimana tubuh fisik. Sesehat apapun kita, kalau kurang makan, kurang istirahat, sakit kita. Apa nutrisinya? Jika sehat dengan banyak berzikir, berzikirlah. Berzikir itu bukan melapaskan ya latif, ya latif, ya latif, subhanallah, subhanallah. Itu wirid namanya. Tapi berzikir itu ingat betapa kebesaran Allah. Kita merasakan kita ini susah. Di bawah kita itu lebih banyak yang susah dari kita. Coba ditonton orang-orang yang melaksanakan eksperimen masalah sosial. Betapa orang-orang kaya tuh dengan hartanya begitu banyak tapi pelit, na'udzubillah. Tetapi orang-orang yang kehidupannya pas-pasan mau berbagi, sehat hatinya. Yang berikutnya mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar agama. Kita adakan pengajian, sayangnya kadang-kadang kita punya luang waktu tapi tidak mau datang ke pengajian tersebut. Padahal disitulah ilmu kita. Bagaimana kita menggali yang tidak ada? Karena kita tidak ada lagi sekolahnya. Tidak seperti di Jawa kita. Di Jawa ada pesantren kalong namanya. Santri kalong. Yang kita sudah umur tua ini, boleh pergi ke pondok pesantren dari Isya sampai ke jam 10. Belajar dengan materi-materi yang sudah disusun oleh kiai-kiai pesantren. Jam 10 pulang. Itu namanya santri kalong di Jawa. Di kita mana ada yang seperti itu? Tidak ada. Gitu. Oleh karena itu, wahyu itu ruh. Mendekat kepada wahyu, baik untuk amalan maupun penataan pohon, berarti meningkatkan potensi kehidupan hati kita. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, perlindungan dari sesuatu yang memperparah sakit. Nah, seperti dokter melakukan kepada pasiennya. Pendekatan kedua yang digunakan dokter adalah mengobati pasiennya dengan melindungi pasiennya dari sesuatu yang memperparah sakitnya. Dokter akan
menyebutkan beberapa pantangan yang harus dihindari. Tidak boleh makan berlemak, berkolesterol, dan macam-macam. Supaya di samping cepat sehatnya, juga jangan sampai menambah pada penyakit yang lain. Terkait dengan hati kita pun demikian, menjaga hati yang sakit, kita harus menjaga diri dari kondisi yang memperparah penyakit hati kita. Misalnya dosa dan maksiat. Apapun bentuknya, lewat apapun wasilahnya, kita jaga hal-hal demikian. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'di lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullahi min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian atas sebagian yang lainnya. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari kurnianya. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu. Hidup ini disebut dengan perjalanan hidup. Maka dijalani saja. Salahnya kita menyebab hati kita itu sakit. Kita menjalani hidup ini menjadi perbandingan hidup. Kita banding hidup kita dengan orang lain. Susah kita, sakit nanti hati kita. Lebih parah lagi. Dan yang ketiga, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep dari Ibnul Qayyim tadi membersihkan, mengobati sumber penyakitnya. Dalam dunia kedokteran, pendekatan ketiga, dokter akan mengobati sumber penyakit pasien. Pasien akan diberi obat, misalnya antibiotik, anti radang, anti alergi, dan sebagainya sesuai dengan kelas, kadar, dan jenis penyakit yang diidap oleh si pasien. Nah, kita terhadap hati kita, mengobati hati ini, ya tentu sesuai dengan penyakit hati kita. Dalam menjaga kesehatan hati, kita harus membersihkan sumber penyakit hati ini dengan cara membersihkan noda, dosa. Caranya perbanyak istighfar, perbanyak taubat, laksanakan sholat taubat. Sholat taubat itu sholat sunnah. Bukan karena kita berdosa lalu sholat. Bukan pula karena tidak melakukan dosa kita tidak boleh sholat taubat. Tapi setidaknya kita mencoba untuk mengurangi, menghapus dosa-dosa yang sudah ada. Setiap selesai sholat dijanjikan oleh baginda Rasulullah, siapa yang menyebutkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu cukup 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak buih di lautan, Allah berkenan mengampuninya. Lalu kenapa kita sholat, buru-buru selesai sholat, doa singkat langsung pergi. Sempatkanlah kita berzikir. Perkara pengantarnya, ada yang pendek, ada yang panjang. Boleh setelah istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, langsung subhanallah 33 kali. Boleh diantar dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, baru Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya. Tergantung kitanya. Situasi sholat zuhur mungkin kita tidak bisa berzikir panjang karena panas. Tapi ketika kita tahajud, apa susahnya kita panjangkan zikir kita sambil menunggu subuh? Atau kita tahiyatul masjid, menunggu azan subuh. Tidak ada aktivitas, boleh kita berzikir. Tidak hanya sholat wajib, kita berzikir tersebut istighfar sebanyak-banyaknya. Nabi saja yang maksum, yang dosanya tidak dicatat apapun kesalahannya, Allah sudah jamin dia masuk surga. Dia istighfar mencapai 70 kali sehari semalam. Nah maka itu pedoman kita, inna abda
Iza asnaba nukita fil qalbihi nukatahu sauda summa iza asnaba nukatabi fi qalbihi naktuhu sawadun hatta yabqa aswada murbadan la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Sungguh apabila seorang melakukan dosa maka akan ditulis dalam hatinya sebuah titik hitam. Kemudian jika melakukan dosa kembali maka tulis lagi sebuah titik hitam sampai hatinya tersisa menjadi hitam selamanya. Dia tidak akan mengetahui kebenaran. Dia juga tidak akan ingkar kepada kemungkaran. Ini karena hitamnya hati kita, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Dan itu yang sedang dipertontonkan. Salah kalau banyak dielu-elu orang, akhirnya menjadi benar. Yang benar kalau tidak ditanggapi orang, diplesetkan dengan hoax, akan menjadi salah. Karena hati kita bermasalah. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini yang Rasul berdoa secara khusus, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allah memang memberkahi bukan saja umur kita, tapi segala aktivitas keluarga dan ibadah kita hingga menjadi keberkahan yang luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa rasulul kiram. Ayuhan nas ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wadhar inna sani'u akahual abtar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdiyatat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha maduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wa hayya 'alas shalah.